kalau wudhu itu dikatakan bersuci, itu juga iya. Tidak ada yang salah di situ. Tetapi kalau wudhu sebatas fisik, sebatas physical body, tidak menyentuh ya aspek-aspek body yang lain, nah itu yang menyebabkan kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya kesucian yang dimaksud oleh kita mungkin hanya sebatas angan-angan pikiran kita sendiri. Baik, saya akan menggunakan sebuah riset yang dilakukan oleh seorang psikolog yang sangat luar biasa, namanya Dr. Dietrich Klinghardt. Beliau itu membuat 5 level body yang kemudian digunakan sebagai 5 level untuk mencapai kesehatan atau penyembuhan. Jadi yang pertama adalah physical body. Jadi tubuh fisik, tubuh fisik berarti tubuh luar yang kelihatan secara material. Yang kedua adalah energy body, jadi tubuh energi. Yang ketiga adalah mental body, jadi tubuh mental. Yang keempat adalah intuitive body, tubuh intuisi. Dan yang kelima adalah spirit body, jadi tubuh spirit. Nah, kalau berdasarkan 5 klasifikasi tubuh yang ada pada diri manusia, berdasarkan versinya Dietrich Klinghardt ini, berarti sesungguhnya kalaupun kita sudah sukses menyucikan tubuh kita, berarti baru 1/5 dari proses penyucian diri. Jangan buru-buru mengklaim kalau diri kita sudah suci, karena kalau suci itu baru di aspek body, di aspek luar, di aspek tubuh, sebetulnya kita baru 1/5 proses penyucian. Bahkan sebetulnya kalau mau jujur tubuh ini setelah diwudukan dengan air seperti yang sering kita lakukan secara syar'i, tetapi tidak melibatkan aspek hakikat, tidak melibatkan aspek makrifat, tidak melibatkan aspek torikatnya, apa yang terjadi? Toh sebetulnya di dalam tubuh kita juga masih tersimpan sesuatu yang kotor. Bukankah air kencing pun tertinggal di dalam? Bukankah sebetulnya yang membuat WC kita kotor itu kan tubuh kita? Kita sering teriak-teriak, aduh WC ini bau sekali. Lupa bahwa sebetulnya kata WC, lu sendiri kan yang membuat gue bau, kata WC. Jadi seakan-akan WC itu bau karena WC. Padahal sebetulnya WC itu asalnya suci. WC asalnya bersih, menjadi kotor karena tubuh kita. Jadi sebetulnya tubuh kita ini memang sangat menjijikan kalau dibongkar sampai ke dalam-dalamnya. Jadi sebetulnya orang-orang yang sok suci merasa sudah suci karena sudah menyucikan tubuhnya, tolong perhatikan. Karena tubuh kita ada 5, kalaupun itu sudah sukses disucikan, itu baru 1/5 dari proses penyucian. Bisa dimengerti ya? Kalau begitu pertanyaannya, apakah orang-orang suci itu bisa dideteksi dari aspek body, dari aspek body, physical body, dari aspek tubuh fisik? Ya tentu saja menjadi sangat sulit Kan sekarang ini banyak sekali yang sok suci kemudian menggunakan seakan-akan bajunya adalah baju suci. Karena semua yang bersifat kelihatan secara material dengan mata lahir, itu semuanya juga bisa termasuk pada kelompok pencitraan. Sulit untuk mengukur itu. Apakah orang yang pakai baju putih jubah putih, serba putih itu suci? Kalau menggunakan baju yang serba putih itu suci, berarti cara menyucikan diri gampang. Pergi aja ke pasar baru, bawa uang 150.000, beli baju serba putih, pecinya putih, sorbannya putih, kemudian jubahnya putih, sampai sepatu-sepatunya, sandalnya putih. Wah, begitu pakai baju yang serba putih, suci, gitu. Jadi tidak bisa kesucian seseorang itu diukur dari aspek fisik saja. Karena kita harus melihat kesucian itu dari 5 aspek. Pertama physical body, yang kedua energy body, yang ketiga mental body, yang keempat intuitive body, dan yang kelima adalah spirit body. Nah, kalau keseluruhan ini sudah kita perhatikan nanti,
baru kita akan bisa mengatakan, oh sebetulnya saya paling tidak ya ada kegeeran sedikit kalau saya sudah mencapai kesucian. Dan nanti kita tes. Karena kesucian itu harus dites. Gimana cara ngetesnya? Gampang sekali. Kalau nanti sudah tahu suci itu apa. Nah kalau belum tahu suci itu apa kan susah ngetesnya. Betul nggak? Nah oleh karena itu buang semua ya persepsi tentang kata suci yang selama ini ada di kepala kita. Bisa jadi itu adalah keliru. Bisa jadi itu tidak bersesuaian dengan ya apa yang dimaksud oleh kitab-kitab suci. Bisa jadi. Ya, oleh karena itu saya akan masuk dulu pada Quran surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ya, surat tentang matahari. Surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. Jadi judulnya saja sudah Asy-Syam. Jadi surat tentang matahari. Nah, kalau berbicara matahari di Quran, hati-hati ya. Karena matahari ini kalau di Quran pasti matahari ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata matahari, pasti matahari ruhani, bukan matahari jasmani, bukan matahari fisik. Karena Quran ini kan mengarahkan kita pada aspek spirit. Jadi kata matahari pun bukan matahari secara fisik. Oleh karena itu jangan heran kalau para leluhur kita ya bisa mencapai ya ketinggian spiritual, mencapai puncak kesadaran disimbolkan dengan mencapai matahari. Nabi Ibrahim misalnya di Quran, ini berulang-ulang saya sampaikan. Saat beliau mencari jati diri tentang siapa aku, dan beliau pertama kali yang beliau saksikan adalah bintang. Setelah itu menyaksikan bulan, setelah itu menyaksikan matahari. Saya dulu ya, karena dangkal pemikiran saya, begitu mendengar kata Jepang, bangsa Jepang, karena diajarkan dari kecil ya, bendera Jepang itu kan warna dasarnya apa? Putih. Kemudian di tengahnya ada matahari. Betul? Merah kan? Gak kotak, tapi bulat. Karena bulat ini selalu aja disebut mandala. Bulat itu selalu disebut dengan kesempurnaan. Makanya tidak ada ban yang kotak. Karena kalau ban kotak, ya diam terus. Tapi ketika ban itu dibuat lingkaran, maka dia dinamis, terus dinamis. Ban itu berputar dengan kecepatan sekian, ya, rotasi per menit. Itu bisa mengantarkan kita ke Surabaya, bisa mengantarkan kita ke Lampung, bisa mengantarkan kita ke Medan, bisa mengantarkan kita ke Aceh. Terus mutar saja. Itu karena lingkaran. Makanya lingkaran itu selalu menjadi lambang spiritual. Karena lingkaran itu dinamis. Ya. Apalagi kalau kita tahu luas lingkaran. 22/7 kali jari-jari. Itu bahasa spiritual semua. 22 juga Quran surat Al-Hajj. Kan spiritual perjalanan haji. 7 juga lambang dari haji. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Jari-jari juga lambang spiritual. Karena Allah meletakkan namanya di sini. Ini alif, ini lam, ini ha. Ini alif, ini lam, ini ha. Keren banget. Makanya Allah bilang, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada pada kamu. Tangan siapa sesungguhnya ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti untuk apa tangan ini diserahkan Allah kepada kita? Satu tujuan Allah, untuk menyenangkan Allah. Pertanyaannya, sudahkah tangan ini digunakan untuk menyenangkan Dia? Sederhana kan sebetulnya. Ya? Wah, orang Jepang itu menyembah matahari. Saya dari dulu gak yakin. Kalau sekelas mereka yang cerdas, yang tinggi kesadarannya, yang negaranya bersih, yang hidupnya sudah tertib, yang cara makanannya jodoh sehat, masa sebodoh itu menyembah matahari?
Ternyata kuil yang ada di Jepang namanya kuil Nara. Saya selidiki itu, dari mana itu kok nama kuilnya Nara? Ternyata Nara itu asli, itu bahasa Nusantara sebetulnya. Karena Jepang pernah menjajah kita. Na itu kan sebetulnya api. Ra itu artinya cahaya. Jadi na itu api, ra cahaya. Dan tidak ada cahaya kalau tidak ada api. Jadi na dan ra harus ada dua-duanya. Nama kuilnya aja Nara. Dan ra itu kan sebetulnya bahasa Nusantara. Bendera, ra. Negara, ra. Tentara, ra. Nusantara, ra. Ternyata ra itu artinya adalah cahaya. Maka di Quran dikatakan Robul Masyriqain Warubul Maghribain. Kan matahari ada dua, satu matahari yang jasmani, satu matahari yang rohani. Beruntung yang sudah menemukan dua-duanya. Makanya ajaran leluhur kita namanya Sunadayana. Jadi yana itu jalan sebetulnya. Asli bahasa Nusantara. Sunadayana itu jalan untuk mencapai api abadi yang besar. Sebagai sumber awal dari kehidupan. Itu yang kemudian di Quran disebut cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Dan itu ajaran semua para suci, para guru, para mursyid, para sunan, para wali, para rasul. Sunadayana, Sunadayana, dibacanya agak cepat. Sundayana, 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 jadi Sundai, 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 jadi Sunday. Makanya sun itu jadi matahari. Day itu hari, Sunday hari matahari. Kapan hari matahari? Ahad. Makanya di sana ada jabal namanya Jabal Ahad. Kita sering menyebutnya Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Ahad itu menyatu. Jabal Uhud, gunung tempat menyatu. Di mana Nabi Muhammad menyatu? Di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Berarti puncak kesadaran adalah gunung, tempat menyatu. Ahad. Bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Kan dari Sunda, Yana itu. Keren itu. Kalau kita belajar etimologi itu ketemu titik temunya itu. Loh kenapa minggu disebut Ahad? Ahad itu kan satu. Jadi ketika kita menyaksikan matahari ruhani pada diri kita, di situ terjadi ahad. Ahad, ahad, ahad. Jadi tauhid. Kita tahunya tauhid, ilmu mengesahkan Tuhan. Pada tauhid yang diajarkan pada leluhur kita, ilmu tentang mengesah dengan Tuhan. Mengesah dengan Tuhan ahad. Mengesah dengan Tuhan ya jumaah, jumaah, jumaah. Berjamaah. Berjamaah itu berarti ngumpul kita dengan Tuhan. Sahabat lain melakukan kebaktian hari Minggu. Jadi jangan mengatakan sekali-kali bahwa ya hari yang paling suci adalah hari ini, hari yang lain gak suci. Oh saya beribadah di hari yang paling suci. Nah orang lain sayang sekali ya mereka ibadahnya bukan di hari suci. Ini masalah pengertian. Semua hari ya suci. Semua hari ya bagus. Tidak ada hari suci, tidak ada minggu suci, tidak ada bulan suci. Semua ya suci, tergantung sudut pandang kita. Jadi Quran surat Asy-Syams itu cerita apa? Cerita matahari. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Loh, demi matahari? Matahari yang mana? Karena di Quran banyak sekali demi yang semacam itu. Demi matahari, demi bulan, demi bintang. Banyak sekali. Saya kasih tahu ya. Semuanya cuma satu kok. Demi Allah yang berada di baliknya. Gitu. Makanya kalau kita sudah bisa memahami Allah yang nyata, Allah yang tidak nyata. Semua di balik yang nyata. Ada Dia sang keberadaan yang mengendalikan semuanya.
Disitulah muncul yang namanya kesadaran. Paham ya? Oke.